Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, bersama kembali dalam renungan kita hari ini Sabtu 30 Maret 2024 dan judul renungan kita adalah Tuan Rumah yang Setia. Ayat renungan di dalam Matius 13 ayat 52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Inilah hidup yang kekal itu, kata Kristus, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus yang telah Engkau utus. Mengapa sampai kita tidak menyadari nilai pengetahuan ini? Mengapa kebenaran-kebenaran yang mulia ini tidak menyala dalam hati kita, gemetar di bibir kita, dan menembusi segenap tubuh kita? Dalam memberitakan firman-Nya kepada kita, Allah telah menempatkan dalam kita setiap kebenaran yang penting untuk keselamatan kita. Ribuan orang telah mengambil air dari sumur kehidupan ini, namun air itu tidak berkurang. Ribuan orang telah menempatkan Tuhan di depannya dan memandangnya, telah diubah ke dalam peta yang sama. Jiwanya berkobar-kobar di dalam dirinya, manakala mereka berbicara tentang tabiatnya, menceritakan apa artinya Kristus bagi mereka dan apa arti mereka bagi Kristus. Tetapi para penyelidik ini tidak kehabisan tema yang besar dan kudus itu. Ribuan orang lagi boleh ikut serta dalam usaha menyelidikan rahasia-rahasia keselamatan. Bila kehidupan Kristus dan sifat dari tugasnya direnungkan, sinar-sinar terang akan bercahaya semakin jelas pada setiap usaha untuk menemukan kebenaran. Setiap penyelidikan yang baru akan menunjukkan sesuatu yang lebih menarik daripada yang telah dipahami. Pelajaran ini tidak ada habis-habisnya. Penyelidikan tentang penjelmaan Kristus, pengorbanan grafiratnya, dan pekerjaan pengantaraan akan menggunakan pikiran pelajar yang tekun selama waktu mengizinkan dan memandang ke surga dengan tahun-tahun yang tak terhitung. Ia akan berkata, besarlah rahasia kesalehan. Dalam masa kekekalan kita akan belajar perkara yang kalau kita terima keterangannya adalah mungkin untuk mendapatkannya di sini dan akan membuka pengertian kita. Tema penebusan akan menggunakan hati, pikiran, dan lidah umat tebusan sepanjang abad-abad yang kekal. Mereka akan mengerti kebenaran yang Kristus ingin paparkan kepada murid-muridnya, tetapi mereka tidak mempunyai iman untuk memahaminya. Terus dan seterusnya, pandangan-pandangan baru tentang kesempurnaan dan kemuliaan Allah akan tampil. Sepanjang zaman yang tiada berkesudahan, tuan rumah yang setia itu akan mengeluarkan dari simpanannya harta yang baru dan lama. Renungkan lebih dalam. Selama zaman kekekalan yang tak berkesudahan, Yesus akan memberi saya harta berharga dari gudang kebenarannya. Harta apa yang saya ingin Dia ungkapkan terlebih dahulu? Umat Tuhan yang terkasih, kita kembali mendapatkan poin-poin yang penting dalam renungan kita hari ini. Bagaimana Tuhan kita adalah tuan rumah yang setia, di mana Dia selalu memiliki hal-hal yang baru bagi setiap anak-anaknya, bagi setiap umat-umatnya yang mencari dan juga merindukan hal-hal yang indah dalam kehidupannya. Bahkan di dalam talenta-talenta, karunia-karunia, bila mana kita menggunakannya untuk memuliakan Tuhan, Tuhan akan tetap menambahkan dengan hal-hal yang baru, yang akan menambah sukacita kita, menguatkan iman kerohanian kita. Inilah kehidupan yang kekal itu yang sesungguhnya. Bila mana pengenalan kita terhadap Allah sebagai Allah yang benar dan melalui Yesus Kristus yang sudah diutus, kita akan mengikutinya senantiasa dan kita berjalan di dalam damai, dalam sukacita oleh karena pengenalan kita mengikuti akan segenap perintah-perintahnya adalah merupakan sukacita, kebahagiaan umat-umat Tuhan. Dan biarlah firman-Nya yang tidak akan pernah habis-habis yang akan mengeluarkan hal-hal yang indah, hal-hal yang baru. Kita akan tetap menyelidiki, kita akan tetap mencari dan menggalinya. Maka kita akan memperoleh harta-harta yang luar biasa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Biarlah kerinduan itu selalu mengisi hati kita dan kita akan tetap ada di dalam kebenarannya. Mari kita berdoa.
Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih oleh karena hari ini kami kembali disegarkan, dan terutama melalui pekabaran ini ya Bapa, menolong kami untuk tetap bertumbuh di dalam iman dan percaya. Kami tidak cukup hanya seperti ini saja, tetapi kami harus tetap memiliki hal yang baru ya Tuhan. Dengan mencari kebenaran Tuhan, menggali dan melalui firman-Mu, maka kebenaran-kebenaran itu akan menjadi hal-hal yang baru senantiasa. Tuhan akan mengaruniakan satu baik pengetahuan dan berkat-berkat yang membawa sukacita yang baru setiap hari bagi kami. Tuhan, biarlah berkat ini menjadi bahagian kami. Teguhkan dalam iman percaya umat-Mu dimanapun berada, baik di pedesaan, di perkotaan. Biarlah Tuhan akan menjadi pelindung dan juga membawa berkat bagi kami. Bukakan tingkap langit sehingga tercurah berkat yang berkelimpahan dari sorga. Bapa di sorga, demikian juga bagi umat-umat Tuhan yang lemah iman. Teguhkan, kuatkan mereka yang terbaring dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit, dalam berbagai penyakit yang dihadapi yang terkadang mungkin menjadi melemahkan iman. Oleh karena dengan segala cara yang sudah dilakukan tidak kunjung sembuh. Tuhan, kuatkan, teguhkan mereka, dan biarlah mujizat Tuhan menjadi bagian mereka untuk membawa pemulihan. Dan bila mana itu harus dihadapi ya Bapa, oleh karena kami hidup di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini Tuhan, biarlah Engkau juga teguhkan iman mereka, supaya dalam hal itu pun mereka tetap menjadi saksi bagi-Mu. Berkatilah kiranya umat-umat Tuhan yang berkesulitan, berkesusahan, dimanapun mereka berada. Tuhan peliharakan ya Bapa. Biarlah di dalam hidup beragama, dalam persatuan dengan gereja Tuhan, umat-umat Tuhan akan tetap setia menjadi saksi kebenaran Tuhan. Berkatilah bagi bangsa dan negara kami Bapa, sehingga melalui kebijaksanaan yang Tuhan berikan bagi para pemimpin untuk dapat menjalankan roda pemerintahan, maka kami juga beroleh sukacita untuk menerima akan kebebasan menjalankan ibadah kami ya Bapa, bahkan untuk dapat menyebarluaskan kabar Injil keselamatan ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, untuk segala kasih-Mu menjadi bagian kami hari ini. Ampuni kami dari dosa kami. Doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.